Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 SD, pelajaran yang kelima dengan tema Allah sumber kekuatanku. Nah anak-anak, mari kita dengarkan tujuan pembelajaran. Setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat yang pertama, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong untuk mewujudkan cita-cita mereka. Yang kedua, menceritakan cita-citanya di masa depan dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan keterbatasan-keterbatasan sebagai manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mari kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita dengarkan bersama cerita berikut ini ya. Intan adalah salah satu korban bencana banjir yang melanda Jakarta pada bulan Januari 2013. Rumahnya hancur diterjang banjir. Intan juga tidak bisa bersekolah karena sekolahnya juga hancur. Kini ia tinggal di sebuah tenda bersama dengan orang tua dan adiknya. Di lokasi pengungsi itu ada banyak juga keluarga yang kehilangan rumah dan sanak keluarga mereka. Setiap pagi Intan duduk bersama teman-temannya di teras sekolah yang dipakai sebagai tempat pengungsian. Mereka membicarakan rumah mereka yang hancur. Mereka bermimpi seandainya rumah mereka bisa berdiri kembali, tentu mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak berdesakan seperti sekarang ini. Mereka juga bermimpi gedung sekolah mereka dapat segera diperbaiki sehingga mereka bisa bersekolah kembali. Nah, anak-anak, demikian untuk cerita yang singkat kali ini. Nah, selanjutnya, mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang akan kamu lakukan jika Intan adalah temanmu? Di sini ada 4 jawaban. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, memberikan bantuan berupa uang. Ya, kalau kita memiliki uang yang lebih ya. Yang kedua, memberikan bantuan baju bekas yang layak pakai. Selanjutnya, memberikan bantuan obat-obatan. Dan terakhir, mendoakan korban banjir supaya sabar dan kuat serta diberikan kesehatan oleh Tuhan. Selanjutnya, dengan subtema mimpi tentang masa depan. Impian Intan dapat juga menjadi impian kita. Setiap orang mungkin punya mimpi tentang masa depannya. Mungkin kamu bermimpi agar anggota keluargamu selalu saling menyayangi, cita-citamu tercapai, sekolahmu menjadi contoh dalam memelihara lingkungan, atau sekitar tempat tinggalmu aman dan damai. Lalu, apa impianmu di masa yang akan datang? Tuliskanlah jawabanmu dalam kolom berikut ini.
Nah, anak-anak, di sini ada tabel kolom-kolomnya, yaitu impian dan harapanmu terhadap keluarga, sekolah, dan gereja. Jadi kita uraikan apa impian kita untuk keluarga kita, untuk sekolah dan gereja ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk keluarga kita, jadi seluruh keluargaku hidup rukun, ya. Mereka hidup damai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, memiliki rumah yang layak huni. Mungkin sekarang ini kita tidak memiliki rumah, kita berimpian, punya harapan ke depan bisa memiliki rumah. Nah, selanjutnya, bisa ibadah keluarga bersama, itu yang kita impikan. Nah, selanjutnya impian kita terhadap sekolah seperti apa? Nah, misalkan dapat sekolah seperti biasa, karena saat ini di masa pandemi ini kita sekolah terbatas, tidak seperti dulu. Nah, impian kita mungkin ya bisa sekolah seperti biasa lagi. Virus corona ini cepat hilang dan berlalu ya. Selanjutnya, kita bisa lulus sekolah. Selanjutnya, cita-cita kita bisa tercapai. Nah, impian selanjutnya adalah terhadap gereja. Apa impian kita terhadap gereja? Contohnya, bisa beribadah di gereja bersama. Nah, sekarang ini juga karena pandemi COVID-19, kita beribadah hanya terbatas saja. Ya. Mungkin ada yang masih ibadah live streaming, tidak beribadah di gereja bersama-sama. Ya, kita tetap terus mendoakan supaya kita bisa beribadah di gereja kembali ya, seperti dulu. Selanjutnya, memiliki gedung gereja untuk beribadah. Mungkin saat ini kita hanya beribadah di rumah. Kita rindu untuk kita bisa beribadah di gedung gereja. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ya, impian dan harapan kita tentang keluarga, sekolah, dan gereja. Selanjutnya, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Mika ya, sebagai dasar pembahasan kita tentang Allah sumber kekuatanku. Dalam Mika 1 ayat 1, demikian firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Selanjutnya dalam Mika 7 ayat 7-20. Demikian firman Tuhan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Aku datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu, orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinga menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular,
seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Nah, anak-anak, sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Luar biasa ya. Nah, mari kita membahas bersama-sama ya kitab Mika ini ya. Tentunya kitab Mika ini ditulis oleh Mika sendiri. Mika singkatan dari Mikaya yang berarti siapakah seperti Yahweh. Berasal dari Moreshet, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Mika adalah nabi yang dekat dengan rakyat yang menderita. Mika menentang ketidakadilan, korupsi, dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban dari keserakahan mereka. Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang yang miskin dan tersisih. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Situasi ini akan menimbulkan murka Allah dan Allah akan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Berulang kali Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka sejak mereka dibimbing keluar dari tanah perbudakan. Tetapi apa balasannya? Bangsa ini datang dengan membawa kurban persembahan, tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan dan tipu daya sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan. Oleh sebab itu Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Allah menghukum orang-orang yang berdosa, tetapi juga kasih-Nya Ia tunjukkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan mau bertobat dari kesalahan mereka. Allah berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat. Dalam pasal 7 merupakan sebuah nyanyian sekaligus doa yang di dalamnya tercantum harapan kepada Allah yang mau menerima kembali orang-orang yang bertobat kepadanya. Pada pasal ini, khususnya ayat 7-10, Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang sungguh besar, baik secara pribadi maupun dengan mengatasnamakan bangsa Israel. Misalnya, yang pertama, Mika menunggu Allah karena Allah mendengar dan menyelamatkannya ketika dia meminta pertolongan. Yang kedua, Allah akan membawa umatnya melewati masa-masa yang berat. Yang ketiga, Israel harus bersabar dalam penghukuman karena Allah akan membawa mereka melewati masa-masa yang gelap. Yang keempat, musuh-musuh mereka akan dihukum. Bagian ini juga memperlihatkan janji dan kemahakuasaan Allah yang akan memulihkan Israel setelah Dia menghukum mereka karena dosanya. Hari baru akan tiba dan pada saat itu kemuliaan Allah akan memenuhi bumi. Mika menyadari bahwa tugasnya sangat berat. Oleh sebab itu, Mika membutuhkan pertolongan Allah karena Allah adalah sumber kekuatannya. Kisah Mika mengingatkan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan berdosa dan penuh dengan keterbatasan. Kita seringkali lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang dikasihi-Nya. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Misalnya, kita tahu bahwa menyontek itu salah, tetapi kita masih juga melakukannya. Kita tahu bahwa iri dan dengki itu mendukakan Allah, tetapi kita tetap melanggar perintah itu. Kita banyak melakukan pelanggaran, namun Dia yang begitu mengasihi kita akan mengampuni kesalahan kita jika kita datang kepadanya dan memohon pengampunannya. Nah anak-anak,
Sekian untuk pendalaman Alkitab kita. Selanjutnya kita masuk dalam mengenal bentuk-bentuk keterbatasan manusia. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Seringkali kita tidak mampu menahan diri dari godaan menyontek, berbohong, mengambil milik orang lain, dan sebagainya. Akibatnya, kita jatuh ke dalam dosa karena melawan perintah Allah. Namun, kita bersyukur karena Allah mengasihi kita dan bersedia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita kepadanya dan memohon pengampunannya. Nah, anak-anak, mari kita menuliskan sebuah doa pengakuan dosa di bawah ini ya. Contohnya seperti ini. Bapa di surga, saya bersyukur atas kasih sayang Tuhan dalam hidupku. Ampunilah saya jika dalam hidup saya seringkali menyakiti Allah dengan melawan orang tua, menyakiti teman, mengeluarkan kata-kata kotor, berbohong, menyontek, malas belajar, dan malas beribadah. Bimbinglah saya agar mampu menjadi anak yang taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Nah, inilah sebuah contoh doa pengakuan dosa ya anak-anak. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan kita pada materi kali ini adalah Allah sangat mengasihi manusia. Namun manusia seringkali hidup menurut kehendaknya sendiri. Manusia melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Manusia menyakiti hati sesamanya. Situasi ini membuat Mika perlu mengingatkan bangsa Israel agar segera bertobat karena penghakiman Allah akan segera dinyatakan. Sebagai manusia, kita pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Dia begitu mengasihi kita. Keterbatasan kita membuat kita seringkali jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, kita membutuhkan bimbingan dari Allah supaya kita mampu melakukan perintah-Nya. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mari kita bernyanyi Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih sayang Allah dalam hidup kami. Ampunilah kami jika dalam hidup kami seringkali menyakiti hati Allah dengan melawan orang tua, menyakiti teman, mengeluarkan kata-kata kotor, berbohong, menyontek, malas belajar, dan malas beribadah. Bimbinglah kami agar kami mampu menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, terima kasih. Kiranya kita tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.